Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Mubisyariati dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi pada mata pelajaran Matematika Peminatan, yaitu bab turunan fungsi trigonometri. Materi ini erat kaitannya dengan materi turunan yang telah kita pelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib di kelas 11. Berikut ini adalah outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah turunan fungsi aljabar, yang kedua formula dasar, yang ketiga aturan fungsi, dan yang terakhir terdapat contoh soal. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni konsep dasar. Nah, pada pembahasan di sini, kita akan flashback dulu nih ke materi matematika wajib kelas 11 ya. Materi ini kan turunan fungsi aljabar. Nah, untuk paham matematika, kita harus tahu dulu nih konsep dasarnya supaya lebih mudah dalam mengerjakan soal nantinya. Bisa dilihat di sini, terdapat Y sama dengan A dikali X pangkat N, di mana turunannya adalah Y aksen sama dengan A dikali X pangkat N dikurangi 1. Nah, teman-teman, A di sini bermaknakan koefisien variabel X, dan N di sini itu artinya eksponen atau pangkat. Buat lebih pahamnya lagi, kita lanjut ya. Nah, di sini ada Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2. Maka turunannya adalah, kita kalikan dulu si pangkat dengan koefisien di depan nih. Kita turunin pangkatnya. Koefisiennya kan 2. Dikali pangkatnya. Tadi pangkatnya berapa? 3. Nah, kemudian dikali dengan X. Pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Nah, ini kan baru turunan dari 2X pangkat 3. Kita belum nurunin nih si 6X pangkat 2-nya. Kita turunin dulu ya. Pertama pangkatnya kita turunin. 2, simpan. Terus kita kalikan dengan koefisiennya. 6 dikali X dikurangi pangkat yang dikurangi 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 6X kuadrat dikurangi 12X atau minus 12X. Nah, sudah selesai sampai situ konsepnya. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan kita, yaitu aturan fungsi trigonometri, di mana di dalamnya terdapat dua aturan. Yang pertama ini, yang di atas, ini merupakan aturan perkalian, teman-teman. Jika kita mengetahui fungsi Y sama dengan U dikali V, maka turunan fungsi trigonometrinya adalah Y aksen dikali sama dengan U aksen dikali dengan V, kemudian dijumlahkan U dikali dengan V aksen. Nah, aturan yang kedua ini merupakan aturan pembagian, di mana diketahui Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V pangkat 2. Sudah sampai sini. Kemudian kita lanjut ke formula dasar. Nah, kita masuk nih ke pembahasan kita, yaitu turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, diketahui sebuah fungsi ini sin X, maka turunan fungsi trigonometrinya itu cos X. Tadi apa? Turunan dari fungsi sin X adalah cos X. Yang kedua, jika diketahui sebuah fungsi fx sama dengan cos X, maka f aksen sama dengan negatif sin. Yang ketiga, jika diketahui sebuah fungsi, yakni tan X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Nah, ini tuh rumus tetap. Jadi kita harus hafal gitu. Nah, selanjutnya ada formula pengembangan nih. Jadi kan kita udah belajar dasar-dasarnya ya. Udah tahu juga formula dasar dari turunan fungsi trigonometri itu gimana sih yang tadi. Yang sin X turunannya cos X, yang cos X turunannya min sin X, yang tan X turunannya sekan kuadrat X. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi nih supaya paham gitu kan.
Nah, yang pertama di sini ada Y sama dengan sin fx. Maka turunannya adalah f inverse x dikali dengan turunan trigonometri dari fungsi sin x. Turunan sin tadi apa? Cos x. Nah, maka dikali cos fx. Nah, biar lebih jelasnya nih, ada contoh. Y sama dengan sin 2x plus 3. Maka Y inverse-nya berapa? Nah, Y inverse-nya itu kita simpan turunan dari 2x tambah 3. Turunannya adalah 2. Nah, ini tuh flashback lagi ke matematika wajib kelas 11 yang turunan itu loh. Terus, baru bedanya di sini, bedanya materi ini dengan materi yang kelas 11 turunan itu adalah menggunakan turunan dari fungsi trigonometri. Yang tadi udah kita sebutin nih bareng-bareng. Di formula dasar, turunan dari fungsi sin adalah cos x. Nah, jadi pertama kita turunin dulu yang dalam kurung, terus kita kali turunan trigonometrinya, baru kita tulis ulang nih fungsi yang ada di dalam kurung, gitu. Lagi ya. Nah, di sini ada Y sama dengan cos fx. Maka, Y aksen sama dengan negatif f inverse dikali dengan sin x. Kenapa negatif? Karena kan tadi ya, turunan dari cos x itu adalah sin x, min sin x. Nah, minnya itu disimpan di depan gitu guys. Contoh nih, Y sama dengan cos 2x kuadrat min x. Maka turunannya adalah, nah tadi kan turunan dari cos x itu kan min sin x. Minnya kita simpen nih, ada juga nih sinnya di sini. Terus kita tulis deh turunan dari si angka ini nih. Tadi apa? Pangkatnya kita turunin, terus kali dengan koefisiennya ya. Nah, pangkatnya kan 2, koefisiennya 2. 2 kali 2, 4. 4x. Karena 2, pangkat 2-nya ini dikurangi 1. Negatif 1 ini dari mana? Dari turunan x ini ya. Kemudian tulis lagi nih fungsi yang dalam kurungnya. Nah, selanjutnya kita kali ke dalam kurung minusnya. Min 4x. Nah, ini salah, maaf ya. Ini harusnya plus 1. Oke? Min kali min kan plus ya. Plus 1 harusnya. Sin 2x kuadrat min x. Nah, si dalam kurung ini kan dia merupakan fungsi awal tadi ya. Jadi dia nggak usah diganti-ganti. Udah biarin aja gitu. Tulis lagi aja. Nah, selanjutnya yang tan nih. Tan fx. Maka turunannya f inverse dikali dengan turunan dari dari tan itu secant kuadrat ya. Dikali dengan fx. Contoh soalnya. Diketahui y sama dengan tan 2x pangkat 3 min 5. Maka turunannya adalah, pangkatnya turunin, 3. Kali koefisiennya 2. X-nya, pangkat X itu dikurangi 1. Ingat ya, pangkat X-nya kan 3 nih. Terus dikurangin 1. Dikali turunan dari tan itu secant kuadrat. Kemudian tulis ulang si fungsi yang awalnya. Nih, ini kan di sininya fx ya. Awalnya tulis lagi. Maka hasilnya berapa? 3 kali 2, 6 ya. X3, pangkat 3 dikurangi 1, pangkat 2, secant kuadrat, 2X pangkat 3, min 5. Begitu. Nah, selanjutnya apa nih? Latihan soal. Coba ya. Jika fx sama dengan 3 cos 6 min 3x, maka f inverse x adalah, tanya gitu. Nah, langsung aja kita bahas ya. Pertama nih soalnya, tadi kan udah dibacain ya. Terus turunannya guys. Pertama nih, ini kan koefisien. Nah, si koefisien terus lagi aja. Terus ulang ya. Terus turunan dari cos itu apa? Min sin ya. Terus min sin. Terus si fungsi awal yang soal itu tulis lagi di sini. Nah, jangan lupa, di sini kan min 3x bisa diturunkan ya. Jadi berapa? Jadi 3. Nah, terus kenapa ada minus di sini? Karena kan ini, si min sin ini, negatifnya itu dikedepanin guys. Tuh. Jadi, min 3 dikali min 3 ya. Sin, ini tulis ulang lagi. Nah, negatif 3 dikali dengan negatif 3, hasilnya positif 9, sin 6 min 3x. Begitu. Kemudian kita lanjut ke soal yang lebih
lebih seru lagi gitu. Coba kita lihat soal ini. Jika fx sama dengan sin x min 1 dibagi dengan sin x plus 1, maka f inverse atau f aksen pi per 6 adalah, nah ini nih. Coba ya, mohon disimak teman-teman. Nah, bisa dilihat dari sini, bentuk soalnya itu adalah pembagian ya. Kita ingat, kita flashback lagi nih ke awal, ke materi awal. Itu kan aku nyampein tentang aturan pembagian dan perkalian ya. Nah, ini kan pembagian, berarti kita pakai aturan pembagian dong. Dimana untuk mencari turunannya itu, artinya si soal ini diumpamakan dengan U dan V. Coba kita next. Nah, turunannya itu U aksen dikali dengan V min U V aksen per V kuadrat. Misal nih, kita umpamakan yang di atas ini, sin X min 1 itu sebagai U. Maka turunannya adalah cos X kan. Tadi turunan sin itu kan cos X ya. Nah, selanjutnya kita misalkan sin X plus 1 ini adalah V. Maka turunannya adalah cos X gitu. Kan kalau misalnya 1 ini kan gak bisa turunin ya guys. Udah gitu. X-nya aja gitu kan. Si fungsinya aja. Nah, lanjut nih ke ke memasukkan substitusi gitu dari yang diketahui ke rumus. Nah, kita tulis ulang lagi aja. U aksen tadi apa? Cos X ya. Terus V-nya tadi, V-nya sin X pangkat 1. Dikurangi U. U-nya mana? U-nya sin X min 1 nih. Dikali dengan turunan dari V. Berapa? V aksen. Cos X. Nah, per V kuadrat. V kuadrat tadi mana? Ini ya. Sin X plus 1 dikuadratkan. Next, kita kali ini guys. Kali ke dalam. Mana ya? Nah, gini nih. Cos dikali sin X. Jadi, sin X cos X. Terus ini, si cosnya dikali sama 1. Jadi, positif cos gitu kan. Nah, terus ini, min sin X. Jadi apa? Min dikali sin X. Jadi, min sin X dikali dengan 1. Jadi, nah, terus lanjut kayak gitu. Sini juga cos. Min cos X dikali min 1. Jadi, cos X ya. Per sin X plus 1 dikuadratkan. Maka, nah, di sini kita harus ingat bahwa ada yang namanya identitas trigonometri, guys. Dimana itu tuh harus kita ingat karena mereka itu kayak mirip sifat gitu loh. Di sini katanya sin X cos X sama dengan 2 cos X nih. Sin X cos X ya. Dan sini kan minus nih, ada minus, ini plus. Berarti bisa kita coret dong. Coret. Ini coret ya. Jadi, sisa apa? Sisa 2 cos X katanya. Itu per sin X plus 1 pangkat 2. Nah, udah selesai nih. Ini baru apanya? Baru fx-nya guys. F inverse X. Sedangkan yang ditanyakan pada soal adalah apa? F inverse pi per 6. Nah, baru nih kita masuk. Kita kan udah punya fungsi ini ya. Nih yang kita pakai. Terus di sini, si nilai X-nya itu diganti sama pi per 6, guys. Nah, terus ini juga sama ya berlaku nih. Sin X-nya jadi pi per 6 itu. Nah, terus kita lanjut nih. Kok tiba-tiba jadi kayak gini? Nih ya, aku jelasin satu-satu. Pertama, nilai pi itu kan 180 ya. Kemudian dibagi 6. Berarti berapa? Berarti 30 ya. Aduh, maaf ya jelek tulisannya. 30 nih. Kemudian, cos 30 itu berapa? Berapa sih? Setengah akar 3 ya? Nah, setengah akar 3. Kemudian, dikali dengan 2. Kan ini ada 2 nih. Sini, 2. Kali 2. Jadi berapa? Jadi akar 3, guys. Nah, terus yang kita lanjut ke yang pi per 6 ini.
Nah, pi per 6. Pokoknya pi per 6 kan 180 ya. Dibagi 6 berapa? Berarti sin 30 ya. Sin 30 itu berapa? Setengah. Ya. Terus ditambah ini 1 nih. Tambah 1. Itu kan. Ini dikurungin ya. Aduh, kecoret. Kuadrat kan. Nah, maka 3 per 2 pangkat 2. Next. Nah, akar 3 ini tetap ya. Terus 3 per 2 pangkat 2. Artinya 3 dipangkatkan 2 berapa? 9. 2 pangkat 2, 4 gitu. Nah, akar 3 per 9 per 4 itu sama saja seperti 4 per 9 akar 3. Nah, gitu hasilnya. Gimana? Nah, kalau ada yang mau tanyakan, silahkan. Semoga kalian bisa mengerti ya. Selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan gitu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.